Upacara bendera hari Rabu tanggal 10 November 2021 dalam rangka Hari Pahlawan akan segera dimulai. Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Bapak Thomas Trimaryoto. Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan yang terkasih, dan anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita hening cipta mengenang jasa para pahlawan kita. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Bapak Henrikus Waskito. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Suster, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu karyawan dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Perkenankan pada pagi hari ini saya menyampaikan amanat dalam upacara bendera Hari Pahlawan tahun 2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita boleh mengadakan upacara bendera secara online. Kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengeningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2021 dengan khidmat. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Namun lebih daripada itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh semua rakyat sesuai dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021, yaitu Pahlawanku, Inspirasiku. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia.
Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 diharapkan dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini. Yakin apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai macam masalah bangsa. Mari tunjukkan kontribusi kita sebagai bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga SMP Stella Matutina Salatiga untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 ini sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang tokoh bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Marilah kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan, membangun negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi ini. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Akhirnya, selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada kita semuanya. Setelah kalahnya Jepang terhadap Sekutu pada Agustus 1945, Jepang diberi mandat untuk menjaga kestabilan situasi atau status quo di negara-negara jajahan Sekutu yang sebelumnya diduduki oleh Jepang, termasuk Indonesia, sampai Sekutu akhirnya kembali ke daerah jajahan tersebut. Namun, kenyataannya berbeda. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melalui Soekarno dan Hatta nekat memproklamirkan kemerdekaan dan segera mengesahkan perangkat-perangkat kenegaraan. Hal ini dilanjutkan dengan menyebarkan kabar kemerdekaan itu di berbagai daerah bahkan luar negeri, melalui surat kabar ataupun radio demi mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pihak luar negeri. Pada bulan September 1945,
Sekutu mulai masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Secara khusus di Pulau Jawa, sekutu masuk melalui pelabuhan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pasukan sekutu tersebut merupakan tentara Inggris AFNI dan terdapat pula tentara Belanda Nika yang kemudian mulai dicurigai bahwa mereka akan kembali menjajah Indonesia yang baru saja merdeka ini. Pertempuran-pertempuran kecil mulai terjadi, sehingga situasi semakin memanas dan pecah pertempuran cukup besar tatkala pada bulan Oktober 1945. Belanda mengibarkan benderanya di gedung Hotel Yamato, Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, Jenderal AWS Malabi tewas oleh rakyat Surabaya. Hal ini menimbulkan kemarahan pimpinan sekutu dan memberikan perintah supaya pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata api yang mereka miliki dan menyatakan diri menyerah serta berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, maksimal pukul 6 pagi. Perintah ini tidak ditaati oleh rakyat Surabaya melalui pidato Bung Tomo yang menggelorakan semangat merdeka atau mati. Rakyat Surabaya memilih mempertahankan diri melalui jalur perang. Pertempuran ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dengan jumlah korban sekitar 1.600 tentara sekutu dan 20.000 rakyat Surabaya. Meskipun sesungguhnya kalah, namun pertempuran ini dianggap berhasil memukul Inggris dan Belanda, serta berhasil mengundang reaksi dunia internasional untuk tetap mendukung kemerdekaan Indonesia. Atas peristiwa ini, Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Dan untuk mengenangkan rakyat yang gugur di medan pertempuran tersebut, maka setiap tanggal 10 November diperingati secara nasional sebagai Hari Pahlawan. Sudahkah kita bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan para pahlawan tersebut? Mari kita lanjutkan perjuangan mereka melalui semangat pembangunan dan persatuan. Pembacaan doa dipimpin oleh Vanessa Arvensia. Suster, Bapak, Ibu, dan karyawan, serta teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Secara khusus, pada hari ini dalam memperingati Hari Pahlawan, kami mengaturkan syukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan yang boleh kami nikmati saat ini. Kami menyadari bahwa pengorbanan para pahlawan bangsa tidak boleh disia-siakan. Biarlah api perjuangan mereka tetap menyala di dalam hati kami, agar setiap karya dan karsa kami senantiasa ditujukan bagi kemajuan negeri yang tercinta ini. Semoga pengorbanan mereka selalu menginspirasi kami dalam membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga memanjatkan doa bagi negeri kami yang selama hampir 2 tahun ini dilanda wabah COVID-19. Kami mohon Engkau hadir dan jamalah negeri ini agar segera pulih dan bangkit dari berbagai macam krisis yang ditimbulkan oleh wabah ini. Mampukanlah kami untuk bekerja sama dan bahu-membahu menghadapi situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk sekolah kami SMP Stella Matutina supaya sekolah kami ini selalu maju dan berkembang serta dapat mencerdaskan bangsa. Tidak lupa juga kami berdoa bagi kaum muda generasi penerus bangsa. Anugerahkanlah mereka jiwa patriotisme dan nasionalisme.
Biarlah semangat juang para pahlawan menjadi inspirasi dalam mengisi hari-hari hidup mereka. Semoga generasi muda dapat menjadi garam dan terang yang membawa perubahan bagi bangsa kami ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara bendera dalam rangka Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan.